tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam sharing kehidupan pada kesempatan ini. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berkati pemberitaan firman Allah melalui hamba-Mu, beri hikmat, beri kekuatan, beri pencerahan sehingga firman ini boleh disampaikan
Bukan saja kata-kata yang kami dengar, tetapi Roh Allah yang bekerja di dalamnya. Bekerjalah dan jamah setiap kami para pendengar ya Roh Kudus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu, dan nyatakan mujizat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jangan putus asa. Inilah yang menjadi judul saya pada kesempatan hari ini. Terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat 10 berkata demikian. Jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Ini adalah terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau terjemahan biasa adalah di situ dikatakan jika engkau tawar hati. Tapi saya menggunakan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah kesaksian hidup yang benar-benar menginspirasi saya dan juga mungkin menginspirasi saudara. Kisahnya adalah Art Berg, adalah seorang atlet berbakat yang memiliki masa depan yang cerah. Dia memiliki perusahaan sendiri dan juga mempunyai seorang tunangan yang cantik dan baik. Nah, satu saat Art Berg ini melakukan perjalanan menuju ke rumah tunangannya yang berada di Utah, di Amerika Serikat. Dalam perjalanan yang jauh dan memakan waktu itu, Art Berg akhirnya kelelahan. Karena mungkin ngantuk, akhirnya dia mengalami kecelakaan. Dia menghantam pembatas jalan, kemudian mobilnya terperosok masuk ke dalam jurang yang lumayan dalam, dan dia pun terlontar keluar dari mobilnya dan jatuh ke tanah dengan mungkin posisi kepala lebih dulu atau leher lebih dahulu, yang mengakibatkan lehernya akhirnya patah. Untung dia masih hidup. Setelah proses penyelamatan dan pertolongan dilakukan dan di rumah sakit, akhirnya Art Berg ini harus menggunakan alat bantu karena seluruh bagian tubuhnya, khususnya mulai dari bagian dada ke bawah, itu nggak bisa digerakkan sama sekali. Jadi dia nggak bisa menggunakan tangannya dan kakinya. Boleh dikatakan lumpuh dari dada ke bawah. Dokter memvonis bahwa kelumpuhan si Art Berg ini akan menyertai hidupnya sampai selamanya. Artinya selama dia hidup, dia akan tetap lumpuh. Tidak ada kemungkinan bagi dia untuk pulih kembali. Melihat kenyataan seperti itu, teman-temannya pun juga memberikan hiburan dan ada yang juga berkata bahwa udahlah, lupakan saja pernikahan kalian. Menghadapi kenyataan yang seperti itu, Art Berg menjadi takut dan putus asa. Kemudian ibunya datang dan berbisik kepadanya, "Nak, hal yang sulit membutuhkan waktu. Hal yang mustahil perlu waktu sedikit lebih lama." Ketika mendengar bisikan sang ibu, Art Berg seolah-olah mendapat sebuah kekuatan dan harapan untuk bisa bangkit kembali. Dan tahukah saudara, sejak dia mendapat pesan sang ibu tersebut, harapannya untuk sehat, untuk sembuh, untuk pulih, itu besar. Dan kisah itu menceritakan bahwa karena perjuangannya yang keras dan semangatnya untuk sembuh, tidak putus asa, 11 tahun kemudian, akhirnya dia bisa bangkit kembali dari kenyataan hidupnya yang berat. Dia bisa mengelola kembali perusahaannya, dia bisa kembali berolahraga meskipun secara terbatas karena dia harus menggunakan kursi roda sampai hari ini. Dan dia menikah dengan
tunangannya. Dan mereka memiliki 2 orang anak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekarang kalau sudah lihat mungkin di Google, Art Beck itu siapa? Dia adalah seorang pembicara profesional, seorang penulis buku, dan seorang motivator yang memberikan banyak dorongan, motivasi, dan juga kekuatan-kekuatan bagi banyak orang. Itulah kisahnya, Art Beck. Yang paling menarik adalah bisikan dari sang mama, sang ibu. Nah, hal yang sulit membutuhkan waktu. Hal yang mustahil perlu waktu sedikit lebih lama. Hari-hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara, teman-teman atau adik-adik sedang mengalami sesuatu yang tidak berjalan seperti yang Bapak Ibu Saudara, teman-teman, adik-adik harapkan. Entah itu dalam studi, dalam berumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, toko, dan sebagainya. Tidak seperti harapan. Bahkan sangat menyesakkan hati. Benar-benar merupakan sebuah tekanan yang membuat hidup ini rasanya nggak nyaman. Mungkin sudah bingung harus melakukan apa dan berbuat apa lagi, dan minta pertolongan kepada siapa lagi manusia yang ada di sekitar saudara. Saya pahami, tapi saya mau katakan jangan putus asa. Kenapa? Sebab kalau sampai saudara frustrasi, tawar hati, gamang, galau, sudah berpikir negative thinking, maka yang terjadi adalah saudara tidak akan punya kekuatan untuk menghadapi masalah saudara hari-hari ini. Saudara nggak akan punya kemampuan untuk menghadapi dan melewati situasi yang berat yang hari-hari ini saudara hadapi. Saya mengerti saudara, tidak ada orang yang suka dengan kesulitan. Nggak ada manusia yang suka dengan kesukaran, kesesakan, apalagi yang namanya kesengsaraan. Semua manusia pasti ingin menghindari hal-hal tersebut. Nggak ada yang mau. Tapi kalau toh Tuhan mengizinkan hal itu terjadi untuk kita alami hari ini, maka percayalah, Tuhan pasti punya tujuan dan maksud untuk melihat seberapa besar kekuatan dan iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Yakobus dalam suratnya, di surat Yakobus pasal pertama ayat yang kedua berkata begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, adik-adik yang kasih, ketika Yakobus menyampaikan surat ini kepada orang-orang Kristen pada waktu itu, surat ini ditujukan secara khusus kepada orang-orang Kristen Ibrani yang pada waktu itu sedang mengalami penganiayaan. Mereka mengalami penderitaan yang sangat berat sebagai orang Kristen. Jadi beralasan kenapa Yakobus berkata, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan, suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Karena mereka sedang menderita pada waktu itu. Mereka sedang mengalami aniaya. Pertanyaannya, mengapa kesulitan, kesengsaraan, dan mungkin penganiayaan mengharuskan orang Kristen untuk bersuka cita atau berbahagia? Nah, Yakobus memberikan jawabannya di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dari Yakobus pasal pertama. Demikian firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Jadi ada tujuannya, supaya kita memiliki ketekunan, dan ketekunan itu menghasilkan buah yang matang,
Sehingga kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun secara rohani di hadapan Tuhan. Itu tujuannya. Jadi sekali lagi, gak ada orang yang mau hidup menderita, hidup dalam kesukaran. Gak ada orang yang mau hidup dalam sengsara. Yang namanya manusia normal pasti menghindari. Tapi kalau Tuhan memang mengizinkan hal itu terjadi, maka percayalah, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dan adik-adik yang tercinta, jadi melalui kesukaran, melalui kesulitan, kesesakan, bahkan mungkin penganiayaan, Tuhan ingin melihat kita, seberapa kita mengandalkan Dia daripada mengandalkan diri kita sendiri. Karena percaya kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar mengaku bahwa Yesus atau Tuhan itu adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang benar-benar ada. Enggak, percaya kepada Tuhan itu berarti pikiran kita, perkataan kita, sikap dan perilaku kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita percayai. Jadi bukan sekedar saya percaya, yes, amin. Tuhan baik, Tuhan penuh kasih, yes, amin. Enggak. Kepercayaan kita harus dibuktikan lewat apa yang kita pikirkan. Apa yang kita katakan, bagaimana sikap dan perilaku kita dalam kesehari-harian kita. Apakah itu menunjukkan kita percaya kepada Tuhan atau tidak? Nah, orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhan. Kalau kita menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan, maka kita pasti akan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menghadapi segala kenyataan hidup. Baik kenyataan hidup yang senang ataupun susah, kenyataan hidup yang mungkin sakit ataupun sehat, atau bahkan mungkin kenyataan hidup untuk hidup sekarang ini, saat ini, atau mengalami kematian yang memang Tuhan izinkan. Hari-hari ini mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara atau adik-adik yang sudah melakukan kesalahan yang fatal atau kegagalan yang berdampak bukan hanya bagi saudara sendiri, bagi adik-adik sendiri, bagi Bapak Ibu Saudara, tapi juga berdampak bagi orang-orang di sekitar saudara. Berdampak bagi pekerjaan saudara. Berdampak bagi orang-orang yang ada dalam pekerjaan saudara. Sehingga akhirnya mereka menjelekkan saudara, mereka memusuhi saudara, mereka menyalah-nyalahkan saudara, mereka bersikap cuek hari-hari ini, apatis menghadapi saudara. Mereka tidak respect lagi kepada saudara. Ya, pesan saya jangan menyerah dan jangan putus asa. Itu aja. Jangan putus asa. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki dan mencoba lagi. Cobalah. Jangan putus asa. Berjuanglah. Berjuanglah lagi dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Karena masih ada harapan bagi saudara. Pastikan hari ini, saat ini, bahwa saudara masih punya kekuatan untuk menolak, menyerah, menolak putus asa. Saya tutup dengan bisikan yang diberikan oleh ibu dari Albert ketika Albert tak berdaya dan putus asa. Nah, hal yang sulit membutuhkan waktu. Hal yang mustahil perlu waktu lebih lama. Tapi orang yang bertahan sampai akhir pasti akan menang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan yang mungkin hari-hari ini ada di antara pendengar yang sedang putus asa. Berpikir untuk menyerah. Berpikir untuk mundur. Berpikir untuk udahlah, pasrahlah. Tidak punya pengharapan lagi, tidak punya gairah hidup lagi, tidak punya semangat lagi. Karena mungkin terlalu berat tekanan dan masalah, pergumulan, sakit, penyakit yang mereka hadapi. Karena mungkin terlalu sakit kekecewaan yang mereka alami dan terima. Oleh karena mungkin fitnahan orang, fitnahan dan gosipan orang. Hamba berdoa, kuatkan Roh Kudus, kuatkan mereka, berikan penghiburan. Engkau Allah yang nyata, Engkau Allah yang sama ribuan tahun yang lalu sampai hari ini.
Engkau yang memberikan penghiburan kepada Ayub, memberikan penghiburan kepada Daud, mau memberikan penghiburan pada tokoh-tokoh Alkitab kami. Engkau Allah yang sama yang hari ini akan memberikan penghiburan kepada semua pendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah dan berikan kekuatan. Aku berdoa biar karya Allah Roh Kudus berkarya, menjamah, memulihkan, menguatkan, bahkan menyembuhkan segala sakit penyakit yang kau alami hari-hari ini, saudara. Apapun penyakitmu, imanmu di dalam Kristus Yesus membuat engkau sembuh sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati saudara semua.